Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada ibu, kepada anak-anak ibu sekalian. Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Baik. Sehat, Bu. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita minggu depan. Minggu semalam Ibu lanjutkan kepada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Baik, sebelum Ibu memulai kegiatan mengajar pada hari ini, alangkah baiknya Ibu mengabsen satu-satu anak murid Ibu pada pagi hari ini. Baik, yang pertama ada Aprilia Lumbargaol. Hadir, Bu. Baik, ada Cahaya Melani. Hadir, Bu. Depi Sinaga. Depi. Nggak kedengaran. Terus ada Febri Hogan. Hadir, Bu. Ada Febrianti Ronaldi Manurung. Manalo. Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama ada kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, sebelumnya Ibu ingin menanya kepada murid-murid Ibu sekalian. Nah, ada berapa teori yang mendukung masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Ada yang tahu nggak berapa teori? Teori bisa disebut juga dengan pendapat. Nggak Ada yang tahu? Bu. Nggak tahu, Bu. Enggak, Bu. Baik. Jadi, di sini teori Hindu-Buddha itu ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah teori Vaishya. Teori Vaishya adalah teori yang bentar ya. Oke, baik. Maaf, sebelumnya tadi ada teori Vaishya, yaitu teori yang dikemukakan atau dipendapatkan oleh N.J. Fromm, yaitu dia berpendapat bahwa teori ini dibawa oleh pedagang. Nah, jadi sebelumnya Indonesia ini banyak pedagang masuk, keluar masuk di Indonesia. Nah, di situ juga mereka membawakan kebudayaan yang mereka anut, seperti salah satunya yaitu kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, yang kedua itu ada teori Ksatria. Teori Ksatria itu yaitu teori yang dibawakan oleh Ksatria, pemimpin yang ingin merebut kekuasaan. Jadi sebelum mereka berperang merebutkan kekuasaan yang ada di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Nah, mereka kebudayaan Hindu-Buddha tersebut. Nah, dan yang ketiga ada teori Brahmana. Nah, jadi teori Brahmana ini teori yang pengumpulan ini kan bisa dibilang kalau ingin luaskan ajaran itu Brahmana untuk memperkenalkan kepercayaan dia kepada seluruh umat yang ada di dunia ini. Ini adalah bisa dibilang juga dengan teori dibawa oleh Bu, suaranya macet-macet, Bu. Suaranya nggak jelas, Bu. Nggak bisa, jadi jaringanku ya weh. Aduh, tadi bagus nggak?
Atau dari awal? Sekarang udah bagus. Udah. Oke, oke. Selanjutnya ada teori arus balik, yaitu teori, bisa dibilang teori ini adalah teori pemuda atau pemudi Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Di luar negeri itu kan dia terpengaruh juga nih, terpengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, dibawa lagi masuk ke Indonesia, lalu diajari lagi ke masyarakat seluruhnya. Nah, selanjutnya ada pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada di bidang pemerintahan. Sebelumnya unsur-unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh keanggotaan masyarakatnya. Seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyangnya dengan baik. Ia juga dianggap sebagai wakil nenek moyangnya, dia harus mendapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya, karena itulah larangan dan perintahnya dipatuhi oleh warganya. Jadi bidang masuk dari Hindu-Buddha ini di bidang pemerintahan, dia mengubah ini ya, sistem bisa dibilang sistem tata kepemimpinan lah. Yang sebelumnya dianut oleh Indonesia itu bisa dibilang juga masih kepala suku. Nah, jadi di Hindu-Buddha ini sudah terpengaruh masuknya menjadi sebuah kerajaan. Baik, selanjutnya ada bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Dalam Hindu-Buddha, perbedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Jadi masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu dia merubah sistem kasta. Kasta itu bisa dibilang dengan apa ya? Golongan antar umat. Nah, jadi ada namanya golongan Brahmana atau golongan pendeta yang menduduki golongan pertama, yang kedua ada golongan kesatria, atau bisa juga dibilang dengan golongan bangsawan atau prajurit, yang ketiga ada golongan waisya, dan ketiga adalah golongan sundra. Nah, Ibu mau nanya nih, pada di bidang sosial, anak-anak Ibu ketahui, biasanya kasta ini berada di daerah mana ya? Daerah Indonesia yang selama ini masih dianut. Ada yang tahu? Di Bali, Bu. Ya benar, di Bali ya, di Bali masih dibilang masih berteguh pendirian terhadap pengelompokan masyarakat. Dan yang ketiga ada bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut menghubungkan India, Cina, kegiatan perdagangan di Pulau Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Nah, jadi Indonesia ini bisa dibilang dengan tempat strategis, yaitu yang dilalui oleh beberapa pedagang negara, karena Indonesia ini kan bisa dibilang wilayahnya itu air dan daratnya bisa dibilang 1, airnya dibilang 3, jadi bisa dibilang diperbandingin 1/3. Jadi Indonesia tuh dibilang negara maritim ya, bisa dibilang negara yang banyak pulau-pulau dan memiliki banyak sekali perairannya. Baik, selanjutnya ada bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut, sebelumnya ada bidang selanjutnya ada bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan Hindu-Buddha sangat pesat di Asia, berawal dari hubungan dagang antar Indonesia. Nah, jadi bidang agama ini, pengaruh Hindu-Buddhanya itu tadi banyak berawal dari pedagang yang banyak di awal pedagang itu dia membawakan agama-agama yang tadi kepercayaan. Jadi dengan beriringnya dengan dia berdagang, dia itu juga membawa kepercayaannya. Selanjutnya ada bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua budaya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perpaduan antara dua budaya? Indonesia dengan Hindu-Buddha, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kata tersebut? Akulturasi, Bu. Ibu. Baik, benar, akulturasi ya. Nah, jadi bisa dibilang
Indonesia itu memiliki banyak sekali akulturasi yang terpengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, salah satunya contoh akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia yaitu seni bangunan. Nah, seni bangunan yang kita lihat dari Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur kan itu bisa dibilang ini perpaduan antara bangunan Indonesia, dan kepercayaan Hindu-Buddha tersebut. Dan selanjutnya ada seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawakan dengan relief dan seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Nah, jadi di candi tersebut itu banyak pahatan-pahatan atau bisa dibilang histori sejarah yang dipahat oleh orang terdahulu. Nah, itu tadi. Dan yang ketiga ada seni sastra dan aksara. Nah, sastra dan aksara ini bisa dibilang juga salah satunya adalah wayang. Nah, wayang kulit. Yang bisa dibilang wayang itu kan termasuk dibilang itu kebudayaan asli Indonesia, namun di saat dimainkan itu dia apa ya? Menceritakan kayak misalnya dengan Dewa Siwa itu tadi. Jadi tokoh-tokoh pahlawan yang ada di agama Hindu dan Buddha. Baik, selanjutnya ada kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ini sangat banyak sekali ya. Kenapa banyak? Nah, karena dia berkembang pesat di daerah Indonesia. Kerajaan Hindu Buddha yang termasuk yang pertama adalah Kerajaan Kai, dan yang kedua ada Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Medang, dan Kerajaan Singasari dan Majapahit. Baik, selanjutnya Ibu masuk ke peninggalan masa Hindu-Buddha. Dan yang pertama ada Candi Stupa. Candi atau bisa juga dengan stupa itu adalah bangunan-bangunan yang Ibu bilang tadi itu yang pengaruh terhadap peninggalan Buddha. Dan yang selanjutnya ada Gapura. Gapura itu bisa dibilang dengan apa ya? Bangunan bisa dibilang kayak tubuh selamat datang gitu. Dengan itu yang bisa dibilang dengan Gapura, yaitu dalam petirtaan. Dan ketiga ada patung atau arca. Terus selanjutnya ada relief, prasasti, kemudian kitab. Baik, selanjutnya Ibu lanjutkan kepada kehidupan masyarakat pada masa Islam. Nah, masuknya Islam ke Indonesia itu memiliki 3 pendapat. Yang pertama ada pendapat pertama dikemukakan oleh Buya Hamka yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Masehi berasal dari Arab atau Mesir. Dan yang kedua ada pendapat dikemukakan oleh Hussein Jajadiningrat bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Dan yang ketiga ada pendapat ketiga bahwa Islam Pulau Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Persebaran Islam di Indonesia. Jadi persebaran Islam dan persebaran Hindu-Buddha itu tidak ada bedanya. Jadi mereka memiliki banyak kesamaan karena rata-rata di Indonesia itu banyak pengaruhnya melalui dari perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Nah, jadi nggak beda jauh sih pengaruhnya gitu. Maksudnya asal pengaruhnya itu tidak jauh persebarannya dari Mas Hindu-Buddha tadi. Dan selanjutnya ada pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada bidang politik. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan tersebut mengalami kemunduran dan digantikan peranan kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Nah, jadi sebelumnya, di masa-masa Hindu-Buddha itu, kerajaan bisa dibilang masih bisa dibilang kerajaan lah, masih ada raja, masih ada ini, masih banyak kasta-kasta. Nah, setelah masuknya pengaruh Islam di Indonesia, di bidang politik ini kerajaan disebut juga dengan digantikan sebagai kesultanan. Dan di Islam ini sudah mulai ada ini ya, dibilang sudah ada kasta-kasta itu sudah dihilangkan karena dibilang banyak ini ya, tidak kesetaraan gitu. Nah, jadi banyak kayak perbedaan terhadap masyarakat tersebut. Dan selanjutnya ada bidang agama.
Sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Dan selanjutnya di bidang kebudayaan, antara lain dari bentuk kebudayaan, yaitu seni bangunan, atap, tumpang, menara, makam, dan seni ukir. Selanjutnya ada sejarah, ada kerajaan atau bisa dibilang kesultanan Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada Kesultanan Pasai. Kesultanan Samudra Pasai ini berdiri pada tahun 1270 sampai 1275 sebelum Masehi. Masehi maksudnya. Letaknya di sebelah utara, terletak di daerah Lok Sumawe atau bisa dibilang dengan Aceh ya, itu ujung Sumatera. Selanjutnya ada Kesultanan Aceh Darussalam yang bisa kita lihat sangat jelas di sini Kesultanan Aceh berarti berada di Aceh. Selanjutnya ada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini berada di daerah Jawa. Berdiri pada abad ke-15 Masehi, sekitar abad ke-15 Masehi. Selanjutnya Kesultanan Banten. Dan selanjutnya ada Kesultanan Makassar atau bisa dibilang dengan Gorontalo. Dan selanjutnya ada Kesultanan Mataram. Selanjutnya ada Kesultanan Ternate dan Tidore dan Kesultanan Banjar. Nah, selanjutnya ini ada peninggalan sejarah pada masa Islam di Indonesia. Salah satunya itu masjid, kedua itu keraton, makam, kaligrafi, tari, debus, dan sekaten atau dibilang dengan gerebek. Baik, sekian dari presentasi sekian kegiatan mengajar kita pada hari ini. Kepada anak-anak Ibu semua, jika ada pertanyaan, boleh diutarakan langsung kepada Ibu. Nggak ada, Bu. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Bu. Tidak. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu semua sudah mendengarkan dengan baik pada hari ini. Baiklah, jika ada salah kata Ibu minta maaf. Semoga kalian sehat-sehat pada pandemi COVID-19 pada tahun ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ibu.